Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Islam menyebar ke Eropa dan meninggalkan jejak yang luar biasa pada sejarahnya yang kaya? Perjalanan Islam ke Eropa adalah kisah yang menarik, penuh dengan penaklukan, pertukaran budaya, dan kemajuan intelektual. Perjalanan ini meninggalkan jejak mendalam di 9 tempat penting yaitu Cordoba dan Granada di Spanyol, Sisilia dan Italia, Malta, Kreta, dan Yunani, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Albania dan Makedonia Utara. Masing-masing dengan cerita unik dan signifikansi sejarahnya sendiri. Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang luar biasa ini. Perjalanan kita dimulai di Cordoba, Spanyol, ibu kota Umayyah. Selama lebih dari 300 tahun. Selama era ini, Cordoba muncul sebagai benteng peradaban Islam di Eropa. Kota ini terkenal dengan keajaiban arsitekturnya. Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba yang terhormat. Mercusuar pengetahuan dan sains. Institusi-institusi ini tidak hanya melambangkan kekayaan budaya Umayyah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk lanskap intelektual pada masa itu. Cordoba, kota tempat peradaban Islam di Eropa benar-benar berkembang. Selanjutnya, kita menuju Granada, kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Dari tahun 1238 hingga 1492. Granada adalah benteng terakhir kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Kota ini terkenal dengan Alhambra, istana megah yang berdiri sebagai simbol kejayaan Islam di Spanyol. Dengan desain yang rumit dan kecakapan arsitektur, istana Alhambra menggemakan warisan Islam yang kaya dan kemegahan masa lalu kerajaan. Granada berdiri sebagai bukti hari-hari terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Sekarang kita berlayar ke Sisilia, Italia, pusat perdagangan Islam utama di Mediterania selama hampir 200 tahun. Di bawah pemerintahan Islam, Sisilia berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Ibu kotanya, Palermo, adalah persimpangan perdagangan dan pertukaran intelektual yang dinamis, tempat para sarjana, pengrajin, dan pedagang berkembang pesat. Perpaduan budaya yang kaya ini membantu menyebarkan budaya dan pengetahuan Islam ke seluruh Eropa. Dengan demikian, Sisilia memainkan peran penting dalam narasi Islam Eropa. Sisilia, pemain kunci dalam penyebaran budaya dan perdagangan Islam di Eropa. Pelayaran kita berlanjut ke Malta, pusat penting pemerintahan dan perdagangan Islam. Selama lebih dari 2 abad. Dari akhir abad ke-9 hingga akhir abad ke-11, Malta berfungsi sebagai pusat strategis di bawah pemerintahan Islam. Ibu kotanya, Medina, adalah pusat administrasi dan perdagangan yang ramai, mencerminkan permadani budaya yang kaya dari dunia Islam. Pengaruh era ini masih terlihat sampai sekarang dalam perpaduan budaya yang unik di pulau itu. Malta, pemain vital dalam pemerintahan dan perdagangan dunia Islam. Selanjutnya kita menuju Kreta, Yunani, pusat penting perdagangan Islam di Mediterania selama lebih dari 130 tahun. Pulau ini, di bawah pemerintahan Islam, dari tahun 800 hingga 900, memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi saat itu. Ibu kotanya, Canda, yang sekarang dikenal sebagai Heraklion, berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai. Kota ini adalah tempat peleburan budaya yang dinamis, di mana budaya yang beragam berinteraksi, memfasilitasi pertukaran tidak hanya barang tetapi juga ide dan pengetahuan. Kreta, saluran penting untuk perdagangan Islam di Eropa. Kemudian kita menuju Bulgaria, bagian dari Kekhalifahan Ottoman selama lebih dari 500 tahun. Pemerintahan yang berkepanjangan ini sangat berdampak pada negara tersebut, membentuk sejarah dan budayanya. Ibu kotanya, Sofia, adalah rumah bagi banyak peninggalan sejarah Islam. Di antara mereka berdiri Masjid Banyabashi, bukti kehebatan arsitektur Ottoman. Masjid ini, bersama dengan pengaruh Islam lainnya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Bulgaria. Bulgaria, tanah yang memiliki pengaruh mendalam dari Kekhalifahan Ottoman. Selanjutnya kita menuju Bosnia dan Herzegovina di bawah pemerintahan Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Periode ini secara signifikan membentuk sejarah dan budaya bangsa. Sarajevo ibu kota menjadi pusat keramaian budaya dan perdagangan Islam. Peninggalan sejarah seperti Masjid Gazi Joseph B, bukti indah arsitektur Ottoman, masih berdiri sampai sekarang, mengingatkan kita akan kekayaan sejarah Islam di bagian Eropa ini. Bosnia dan Herzegovina, negara yang sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Ottoman.
Kami kemudian berpetualang ke Albania, bagian dari Kekhalifahan Ottoman, selama lebih dari 500 tahun. Dari 1478 hingga 1912, pengaruh kekhalifahan tertanam kuat dalam jalinan negara Albania. Ibu kota Tirana menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam, di antaranya Masjid FMB. Masjid ini merupakan bukti menakjubkan dari kecakapan arsitektur pada era tersebut. Peninggalan sejarah ini berfungsi sebagai pengingat akan warisan Islam yang kaya dan mendalam di Albania. Albania, negara yang membawa warisan kekhalifahan Ottoman. Selanjutnya, kita sampai di Makedonia Utara, yang berada di bawah kekuasaan Ottoman selama lebih dari 500 tahun. Pengaruh abadi ini terlihat jelas di ibu kota, Skopje, kota yang kaya akan peninggalan sejarah Islam. Di antara peninggalan tersebut terdapat Masjid Mustafa Pasha, permata arsitektur Ottoman, yang berdiri sebagai bukti periode pemerintahan Islam dari abad ke-15 hingga abad ke-20. Kekhalifahan Ottoman meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di bagian Eropa ini. Makedonia Utara, negara yang masih bergema dengan gema pemerintahan Ottoman. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebaran Islam di Eropa. Dari Umayyah, ibu kota Cordoba hingga kerajaan Islam terakhir di Granada. Pusat perdagangan Mediterania di Sisilia dan Kreta. Hingga pemerintahan Ottoman yang panjang di Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara. Setiap tempat telah menjadi bab penting dalam kisah pengaruh Islam di Eropa. Tempat-tempat bersejarah ini berdiri sebagai saksi bisu kejayaan Islam di Eropa dan perannya yang penting dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan benua tersebut.